Di sekolah kita termotivasi gitu dengan adanya keberhasilan di Mas tersebut, Pak. Ya, tentu sangat besar dampak dari Ananda Dimas yang diterima di Timnas Garuda Muda. Yang pertama tentu bagi teman-temannya yang ada di asrama atau di pondok pesantren, Dimas membuktikan bahwa anak pondok pesantren, anak penghafal Al-Quran itu tidak menghalangi untuk bisa berprestasi di tingkat nasional, bahkan sampai tingkat internasional. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Dominus Desmantri Barus di program Saksi Kata Tribun Lampung. Saat ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah Janatun Naim International College, yakni Bapak Andika Sakti, berkaitan dengan siswanya bernama Dimas Syafiq Sumantri yang lolos seleksi tim nasional sepak bola U15 yang akan berangkat ke Vietnam. Dan Bapak siapa Pak? Dan sekiranya sebagai apa Pak? Iya, saya Bapak Andika Sakti, selaku Kepala SMP Janatun Naim International College atau sering disebut SMP Janik. Nah, ini kan informasinya kan ada siswa kita nih bernama Dimas ya Pak ya. Lolos seleksi tim nasional sepak bola U15 untuk berangkat ke Vietnam. Nah, kita dari sekolah sendiri perasaannya seperti apa sih Pak dengan prestasi Ananda kita tersebut? Baik, tentu dari pihak sekolah kami sangat bangga, sangat mengapresiasi prestasi anak kami yang alhamdulillah bisa tembus dapat panggilan Timnas U15 atau Timnas Garuda Muda. Kita sangat bangga, Pak. Kita sangat apresiasi dari pihak yayasan, kemudian pihak sekolah, rekan-rekan teman-temannya, guru dan orang tua semua apresiasi. Nah, dukungan apa saja Pak yang diberikan dari pihak sekolah selama proses Ananda kita tuh seleksi timnas tersebut? Baik, untuk dukungan kita full mendukung Ananda karena Ananda ini dia adalah santri Pak, jadi dia tinggal di asrama sekolah kita, di asrama pondok kita. Dari awal mulai seleksi, persiapan didampingi oleh pendamping yang di asrama, kemudian didampingi oleh guru olahraga, sampai kepada pemberangkatan juga kita dampingi full, seperti itu Pak. Untuk proses seleksi sendiri kita mengikuti nggak Pak? Apa saja proses seleksi ya Pak? Alhamdulillah sebelum dipanggil di Timnas Garuda Muda, Ananda kami ini, Ananda Dimas, sebelumnya mengikuti seleksi untuk Timnas Pelajar yang beberapa bulan lalu event di Malaysia. Alhamdulillah dia masuk ke tim inti Timnas Malaysia dan beberapa bulan kemudian dipanggil kembali karena potensi dan bakat yang dimilikinya untuk membela Timnas Garuda atau di event selanjutnya. Nah, untuk pihak sekolah sendiri, apakah kita punya program khusus untuk mendorong agar siswa kita ini mendapat prestasi begitu Pak? Ya. Apa ada program-program khusus dari sekolah? Untuk program khusus memang kita bukan hanya fokus di akademik, di sekolah juga kita fokus kepada kegiatan non akademik, bukan hanya sepak bola sebenarnya, futsal, bela diri, basket, badminton, panahan dan lain sebagainya. Itu kita sebisa mungkin kita memfasilitasi minat bakat anak-anak. Salah satunya memang yang paling berprestasi itu di cabang futsal atau sepak bola ini. Sehingga memang dari awal, dari kelas 7 kita sudah bina anak-anak kita dan kita arahkan untuk mengikuti seleksi-seleksi event-event baik event nasional bahkan sampai event internasional. Sejak kapan Pak siswa tersebut menunjukkan bakat potensinya itu Pak? Sebenarnya dari kelas 7 ketertarikan di sepak bola atau futsal itu sudah terlihat ya. Dia memang ikut ekskul futsal, kemudian menjadi tim inti sekolah. Di kelas 8 selalu juara, selalu top skor ya. Di kelas 8 terakhir kemarin kita arahkan untuk ikut seleksi timnas pelajar dan alhamdulillah lolos sampai dengan sekarang ada di Timnas Garuda Muda. Nah, menurut kita nih dari pihak sekolah, apa sih Pak faktor utama yang membuat siswa tersebut, apa Ananda kita itu berhasil menembus seleksi timnas nasional itu Pak? Ya, tentunya kerja keras dan semangat anaknya yang bersangkutan sendiri Pak. Kita tahu, kita juga lihat, saya juga sering lihat, dia selalu latihan setiap hari sore bersama guru olahraganya, baik itu di futsal dan di sepak bola.
kemudian juga dukungan orang tua, dukungan guru olahraga terutama yang memberikan porsi latihan untuk Dimas mulai dari persiapan seleksi sampai dengan menuju perlombaan. Jadi berkat kerja keras semua pihak, baik anak, guru, dan orang tua. Bagaimana dari pihak sekolah, guru maupun teman-teman untuk mendukung prestasi dari Dimas tersebut, Pak? Ya, kita 100% mendukung anak kita, teman-teman kita yang berprestasi di SMP Janik dengan cara tentu kita fasilitasi dari sekolah. Apa yang bisa kita fasilitasi, mulai kita memberikan waktu untuk berlatih, kita juga support di vitamin, makanan, dan lain sebagainya sampai ke pemberangkatan. Nah, itu mungkin masuk juga dalam tantangan dari pihak sekolah, Pak ya. Jadi ada nggak Pak tantangan bagi pihak sekolah itu untuk mendukung prestasi dari Ananda tadi, Pak? Ya, tentu di setiap program ada tantangan ya, atau ada saja hambatan. Yang terpenting dari awal kita coba mendeteksi seawal mungkin anak ini minat bakatnya di mana. Insya Allah kalau sudah terdeteksi dari awal, itu nanti kedepannya tidak akan terlalu banyak hambatan. Kita tahu tenaga kita Dimas ini dari kelas 7 memang sudah kita arahkan di futsal dan sepak bola. Di kelas 8 sudah kita fokuskan untuk ikut-ikut event, dan alhamdulillah sekarang beliau atau Ananda ini sudah di kelas 9 dan bisa membela tim nasional. Nah, mungkin seperti tips atau triknya itu bagaimana Pak untuk supaya porsi akademis dan juga non akademis dari Ananda itu agar seimbang, Pak? Ini kan ada tahapan seleksi hingga lolos. Nah, bagaimana agar seimbang juga dengan prestasinya akademik di sekolah begitu, Pak? Baik, terkait prestasi non akademik dan akademik betul memang harus seimbang. Maka dari itu dari kami pihak manajemen sekolah meminta guru-guru Pak, terutama guru-guru yang berhubungan dengan Ananda Dimas untuk diberikan jadwal pelajaran khusus ya, karena dia ada training center dan lain sebagainya, diberikan penugasan, diberikan modul, tetap diberikan tugas walaupun sedang berlatih, tapi tetap diberikan tugas, tetap dibina, sehingga nanti Ananda tidak tertinggal dengan teman-temannya, begitu Pak. Berarti termasuk kita juga mungkin ada pelatihan tambahan di luar sekolah gitu, Pak? Iya, ada. Dari pihak Timnas juga menyediakan pelatih khusus yang ada di Provinsi Lampung. Disediakan seminggu 1-2 kali latihan di luar. Dan ada juga pembina atau pelatih olahraga di sekolah yang mendampingi program latihannya di asrama setiap hari. Nah, dengan munculnya atau viralnya Ananda Dimas ini lolos seleksi Timnas itu, ada dampak tersendiri nggak Pak untuk siswa di sekolah kita termotivasi gitu dengan adanya keberhasilan Dimas tersebut, Pak? Ya, tentu sangat besar dampak dari Ananda Dimas yang diterima di Timnas Garuda Muda. Yang pertama tentu bagi teman-temannya yang ada di asrama atau di pondok pesantren, Dimas membuktikan bahwa anak pondok pesantren, anak penghafal Al-Quran itu tidak menghalangi untuk bisa berprestasi di tingkat nasional, bahkan sampai tingkat internasional. Adik-adik kelas Dimas sekarang ingin menjadi seperti Dimas. Mereka semangat berlatih di ekskulnya masing-masing. Juga dampak positif bagi sekolah tentunya alhamdulillah dengan adanya Dimas mewakili SMP Janik, mewakili Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sekolah kami makin dikenal dan kami sangat bersyukur, berterima kasih dengan adanya siswa kita yang berangkat ke event internasional ini. Nah, apa harapan kita dari pihak sekolah terhadap Dimas tersebut, Pak, untuk nanti berlaga di Vietnam itu, Pak? Ya, harapannya sebenarnya tidak terlalu banyak. Yang terpenting Dimas bahagia, Dimas senang dengan pilihannya. Insya Allah kalau dia senang, bahagia, dia bisa melaksanakan tugas negara ini dengan sepenuh hati. Insya Allah kita tahu ikhtiarnya juga sudah sangat maksimal. Mudah-mudahan dengan ikhtiar yang sudah maksimal dikerjakan dengan senang hati, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, apakah saat ini Ananda Dimas itu sudah berangkat ke Vietnam, Pak? Sudah. Beberapa hari yang lalu sudah berangkat ke Vietnam, Hanoi, dan informasi yang kami dapat juga turnamennya sudah hampir selesai. Kita terus komunikasi dengan pihak pelatih yang ada di sana, juga orang tua yang mendampingi anak-anak di sana. Demikian wawancara saya dengan
Kepala Sekolah Janatun Naim International College, Andika Sakti, berkaitan dengan salah satu siswanya bernama Dimas Syafiq Sumantri yang lolos seleksi timnas U15 untuk berangkat ke Vietnam. Jangan lupa untuk tetap menonton program Saksi Kata Tribun Lampung. Terima kasih.